Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu tentang media belajar keaksaraan. Saya sendiri Nurul Kamila, lalu nanti ada Teh Nunung Nurjana, Ibu Ratna Suminar, Ibu Teni Nurlia, dan Teh Wiwit Sumarni. Angka baiknya sebelum memulai perkuliahan, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Lalu menurut Sadiman 2011, media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran dan minat siswa. Dengan demikian terjadilah proses belajar. Lalu menurut Gerlach atau Gagne dalam Sadiman juga menyatakan bahwa media pembelajaran juga merupakan komponen yang ada di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjana. Saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu tentang pengertian prakeaksaraan. Menurut Susanto, bahwa prakeaksaraan atau keaksaraan awal merupakan salah satu proses atau tahapan untuk melatih anak dalam membaca. Setelah anak siap untuk membaca dan sudah memahami satu persatu huruf dan bunyinya, kemudian mengenal suku kata, barulah mengenal kata dan akhirnya menjadi sebuah kalimat. Sedangkan menurut Yulailawati, keaksaraan awal adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan keaksaraan anak atau membaca dan menulis yang dikuasai sebelum anak belajar membaca dan menulis. Keaksaraan awal dapat dibangun sejak usia dini melalui peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam kegiatan yang bermakna, yang melibatkan interaksi berbicara dan belajar aksara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Suminar, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pembelajaran prakeaksaraan. Pembelajaran prakeaksaraan merupakan proses menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan melalui bermain yang bermakna, aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak. Menstimulasi kemampuan keaksaraan dalam model ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan lebih banyak penguasaan kosakata. Ini dapat dilakukan pendidik dengan memanfaatkan kegiatan bermain, menggunakan alat permainan edukatif berupa kartu gambar, kartu kata, dan kartu huruf. Yang kedua, mendongeng atau membacakan buku imajinatif dan kreatif. Membaca buku bisa dilakukan bersama-sama dengan anak. Ketika membaca bersama anak, minta mereka menjelaskan mengenai cerita yang telah mereka baca. Hal ini bisa dilakukan dengan menyuruh anak melihat hanya pada gambar yang ada dalam buku, bukan kata-katanya. Kemudian minta mereka untuk menceritakan isi cerita berdasarkan gambar dari buku yang dibaca bersama. Yang ketiga yaitu menjelajah kekayaan bahasa. Dalam model ini, peserta didik akan dikenalkan dengan buku cerita budaya lokal. Hal tersebut sebagai salah satu strategi dalam mengenalkan budaya lokal, yang mana pada isi buku cerita banyak mengandung bahasa-bahasa lokal sehingga anak lebih banyak memiliki kekayaan bahasa. Yang keempat yaitu menikmati lingkungan beraksara. Lingkungan yang menarik, nyaman, aman, dan dilengkapi dengan berbagai ketersediaan buku cerita dan alat permainan edukatif dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca, tidak terkecuali pada anak-anak.
Pada model ini tidak hanya dijelaskan tentang penggunaan buku cerita budaya lokal pada anak, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana pendidik dapat menyiapkan lingkungan beraksara untuk mendukung kegiatan keaksaraan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wiwit Sumarni akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran untuk prakeaksaraan. Menurut Gem dan Dayton sebagaimana dikutip Suwana tahun 2007 halaman 128 sampai 129, media pembelajaran mempunyai banyak manfaat di antaranya. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Terus yang ketiga, jumlah waktu untuk belajar mengajar dapat dikurangi. Terus yang keempat, kualitas belajar anak dapat ditingkatkan. Terus yang kelima, proses belajar anak mengajar dapat dilakukan di mana saja. Terus yang terakhir, peran guru dapat berubah menjadi ke arah yang lebih positif dan produktif. Terus ada pedoman dalam penggunaan media pembelajaran. Miarso, sebagaimana dikutip Padilah tahun 2015, halaman 215, menyebutkan beberapa pedoman dalam penggunaan media pembelajaran, di antaranya yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Artinya, masing-masing media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka pemanfaatan kombinasi dua atau lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, penggunaan media hendaknya harus didasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terus yang ketiga, penggunaan media harus senantiasa melibatkan peserta didik. Yang keempat, penggunaan media harus disertai dengan persiapan yang cukup dan matang, seperti mempersiapkan media yang akan dipakai, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum pembelajaran dimulai dan sebelum anak masuk. Terus yang kelima, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang akan disajikan kepada anak. Terus yang terakhir, ada penggunaan media harus sesuai dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni Nurlia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu jenis-jenis pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Di antaranya media audio. Media audio merupakan sebuah media yang digunakan dengan cara mendengarkan. Dengan kata lain, media tersebut hanya mengendalikan kemampuan suara seperti radio, tape recorder, dan benda-benda lain yang dapat menghasilkan suara dalam pendidikan anak usia dini. Media ini sangat cocok untuk menyampaikan materi dengan metode bercerita, bernyanyi, ataupun menari. Media visual. Media visual adalah yang digunakan dengan cara melihat dalam pendidikan anak usia dini. Media visual paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan media lainnya. Berikut adalah macam-macam media visual, yaitu 1. Media visual 2 dimensi. 2. Media visual 3 dimensi. Ketiga, media audio visual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.